Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat mahasiswa dengan saya, Husairi Priyatna. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk memahami pengajuan penelitian atau proposal penelitian yang terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3. Adapun pada bab 1 mengenai pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang masalah serta rumusan masalah dan seterusnya. Kemudian yang ada pada bab 2 yaitu kajian teoritis, kerangka pemikiran serta hipotesis. Yang selanjutnya pada bab 3 mengenai objek dan metode penelitian. Baiklah, kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa di video saya kali ini untuk like, share, dan subscribe. Oke, kita mulai. Ini di bab 1 untuk pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah. Perlu kita pahami bahwa di dalam latar belakang masalah ini ada yang namanya fenomena yang terjadi. Jadi masalahnya apa ketika kita mengungkapkan, menguraikan pada latar belakang masalah. Fenomena yang terjadi, yaitu ada masalah untuk diteliti. Jadi di sini intinya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Masalahnya misalnya masalah pada variabel Y. Kemudian penulis menemukan masalah lain yang menurut dugaan bahwa ini penyebabnya atau faktor penyebab yang disebut dengan variabel X. Sehingga Y disebabkan oleh faktor X. Gitu. Sebuah contoh. Pada PT XYZ, laba mengalami penurunan selama 5 periode. Setelah dilakukan survei, bahwa ada faktor penyebabnya yaitu penjualan yang turun serta biaya operasional yang naik. Nah, ini sebuah contoh adanya fenomena. Fenomena di atas ada bukti empiris sebagai dasarnya, ya, yaitu hasil survei atau observasi dan data yang diperoleh realistis, tidak asal-asalan, real datanya. Kemudian secara logis memang dapat diyakini bahwa penjualan yang turun akan menyebabkan penurunan terhadap laba. Itu secara logikanya demikian, ya, secara logisnya. Demikian pula biaya operasional yang terus naik besar kemungkinan akan menurunkan laba perusahaan. Itu secara logis harus dipahami secara betul-betul. Ya, memang akan terjadi hal yang demikian. Itu ya. Selanjutnya, apalagi secara teoritis, ada pernyataan ahli serta penelitian sebelumnya yang mendukung hipotesis ini. Dugaan sementara ini. Ada teori ahli yang menyatakan bahwa misalnya penjualan jika demikian akan menyebabkan laba demikian. Bagaimana biaya operasionalnya? Apabila biaya operasional seperti ini atau tidak efisien misalnya yang naik terus, maka akan menurunkan laba perusahaan. Itu secara teoritis. Teori tersebut ada juga penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini, ya. Di antaranya penelitian yang pernah dilakukan oleh siapa bahwa diperoleh hasil penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba dan seterusnya. Itu contohnya, ya. Dari hal di atas maka diperoleh judul penelitian, yaitu pengaruh penjualan dan biaya operasional terhadap laba perusahaan. Berdasarkan hal di atas dapat ditentukan bahwa ada 3 variabel, ya, dari judul ini, dari fenomena di atas. Apa ketiga variabel itu? Yang pertama, 2 variabel penyebab.
yaitu kita ketahui dengan istilah endogen, ya, variabel penyebab. Dan satu variabel yang disebabkan, eksogen. Variabel endogen atau variabel bebas ini independen, yaitu dua, ya, penjualan dan biaya operasional. Kemudian variabel eksogen atau variabel terikat atau dikenal dengan istilah dependen adalah laba perusahaan. Jadi kedua variabel X ini, X1 dan X2, mampu menyebabkan perubahan naik turunnya laba perusahaan. Itu, ya, hipotesis kita. Dari mana? Dari fenomena ini. Ya, dari fenomena ini. Sehingga dari fenomena ini kita tentukan judulnya. Kemudian dari judul ini kita tentukan ini variabel. Ya. Di sini kita belum bicara simbol-simbol variabel X dan Y. Nanti itu di bab 3, di bab 2 pun belum, ya. Selanjutnya, dari fenomena di atas atau latar belakang masalah di atas, kita bisa merumuskan 3 analisis deskriptif dan 3 analisis verifikatif. Yang ini menggambarkan, ya, bagaimana gambarannya, bagaimana perkembangannya. Yang ini, yang ketiga, bagaimana pengaruhnya. Jadi ada 3 dari bagaimana pengaruh ini, ya. Makanya ini di rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh, yaitu besarnya pengaruh, positif atau negatifkah pengaruhnya, dan yang ketiga, signifikan atau tidakkah pengaruhnya. Nah, ini yang ketiga, analisis verifikatif, yaitu pengaruh. Untuk menjawab rumusan masalah di atas perlu dilakukan analisis secara statistis dan secara matematis. Ya, di sini perlu dilakukan analisis, ada alat uji analisisnya, ya, berupa statistik dan matematik. Kemudian setelah bab 1, kita di bab 2 menguraikan tentang kajian teoritis, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian teoritis, ada 3 variabel di sini teori-teorinya. Ini yang intinya. Sebelum ini misalnya ada grand teori mengenai, kalau judul seperti ini, yaitu akuntansi, berarti teori tentang akuntansi dan ruang lingkupnya. Kemudian bagaimana definisi tentang laporan keuangan dan ruang lingkupnya, dan seterusnya, begitu, ya. Selanjutnya ini ada mid teori. Nah, gitu. Di sini bagaimana teori tentang penjualan, bagaimana teori tentang biaya operasional, bagaimana teori tentang laba. Ini harus menurut para ahli, ya, para ahli, atau misalnya berdasarkan PSAK, berdasarkan IAI. Itu harus, ya, berarti secara teoritis harus jelas itu berasal dari mana. Teori tentang penjualan atau X1, teori tentang biaya operasional atau X2, teori tentang laba atau Y. Ini tidak perlu dihafalkan semuanya, tetapi dibaca, setelah dibaca dipahami. Ketika Anda paham, maka ketika penguji bertanya, apa itu penjualan? Langsung Anda bisa menjawab, karena Anda telah memahaminya. Kalau dihafalin semuanya susah itu, ya. Nggak usah dihafalin, tapi dipahami. Ya, syukur-syukur kalau hafal sekaligus paham. Ada juga yang hafal tapi tidak paham. Cukup Anda pahami teori-teorinya, ya. Kemudian kerangka pemikirannya, ada teori penghubung. Menurut ahli juga, ya, antara penjualan dengan laba. Kemudian ada teori penghubung antara biaya operasional dengan laba. Ini harus menurut para ahli teori penghubung ini. Kemudian dari teori-teori yang telah dikemukakan di sini dan di sini, maka kita buat sebuah paradigma penelitiannya seperti ini, ya. Ini variabel X1. Walaupun kita belum bicara variabel di bab 2 ini. Di sini variabel X1 yaitu penjualan, variabel X2 yaitu biaya operasional, dan variabel Y yaitu laba.
Independen ada 2, dependen ada 1. Ini ada panah, panahnya searah. Ya, panahnya searah karena ini menunjukkan adanya pengaruh atau derajat kontribusi dari variabel X atau variabel independen terhadap variabel Y atau variabel dependen. Ini hubungan kausal, ya. Adanya pengaruh, adanya derajat kontribusi ke sini, memberikan atau dapat menentukan Y ini, ya. Dari paradigma seperti ini, yang sebelumnya ada teori penghubung, kerangka pemikiran, kemudian hipotesisnya ini, diduga terdapat pengaruh secara parsial penjualan terhadap laba pada PT XYZ. Kemudian diduga terdapat pengaruh secara parsial biaya operasional terhadap laba pada PT XYZ. Secara parsial. Nah, ini secara simultannya. Diduga terdapat pengaruh secara simultan penjualan dan biaya operasional terhadap laba di PT XYZ. Ini hipotesis. Ini di bab 2. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya pada bab 1 didukung oleh teori ahli dan paradigma sekaligus kita bisa merumuskan hipotesis seperti ini. Ada alat ujinya yaitu di bab 3. Maaf, ini adalah bab 3. Oke. Yaitu objek dan metode penelitian. Ini objek penelitian. Menurut Sugiono, penelitian itu apa? Penelitian merupakan cara ilmiah, ya, untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu ada cara ilmiah, ada datanya, ada tujuannya, dan ada kegunaan. Cara ilmiah berarti kita melakukan analisis, ya, di sini. Melakukan penelitian itu harus secara ilmiah. Ada data yang dianalisis. Data tersebut diperoleh dari mana? Sifat datanya bagaimana? Tujuannya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Nah, di sini dalam melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian itu ini. Cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Begitu. Kemudian objek penelitian menurut Suharsini Arikunto adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Apa maksudnya, bukan aprah. Apa problematika dari penelitian tersebut? Penelitian, salah ketik. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda. Sesuai judul penelitian yang dipilih di atas, ya, maka objek dalam penelitian ini adalah penjualan, biaya operasional, dan laba. Kemudian metode penelitian, jenis penelitiannya adalah kuantitatif, ya, sesuai judul seperti ini adalah kuantitatif. Ini udah jelas kuantitatif karena data yang dianalisisnya berupa angka-angka. Data yang diteliti berupa data sekunder. Apa itu data sekunder? Yang bersumber dari catatan atau pembukuan, atau dokumen, atau laporan keuangan. Sehingga skala pengukurannya adalah rasio. Ya. Untuk data sekunder ini, skala pengukurannya adalah rasio. Namun apabila data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner, jadi kita sebagai peneliti menyebarkan kuesioner, kemudian diisi oleh responden, kita tarik hasil kuesionernya, kemudian kita melakukan tabulasi data, ya. Angkanya misalnya untuk angka 1 sampai dengan 5. 1 sangat tidak setuju, sampai dengan 5 sangat setuju. Nah, ini maka masuk dalam kategori data primer. Data skala pengukurannya adalah interval yang telah ditransformasi dari data berupa ordinal. Ordinal itu yaitu tadi, ya, skalanya Likert. Skor dari angka 1 sampai dengan 5. Setuju, sangat setuju, cukup setuju, dan seterusnya. Dari ordinal ditransformasi ke interval. Nah, ini syaratnya harus interval untuk melakukan analisis kuantitatif. Karena interval ini sama karakternya dengan rasio. Kemudian selanjutnya kita menentukan variabel.
Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Dan di bab 1 serta di bab 2 kita tidak menyebutkan dulu simbol-simbol variabel. Di bab 3 kita sebutkan simbol variabelnya. Untuk variabel X1 penjualan, variabel X2 biaya operasional, variabel Y laba. Ini contoh ya. Bagaimana misalnya variabel-variabel yang Anda teliti, apa nama-nama variabelnya. Silahkan disesuaikan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi bersifat generalisasi umum. Misalnya kita meneliti di perusahaan ini adalah hanya penjualan, biaya operasional, dan laba. Tapi populasinya adalah laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan seterusnya. Tapi di sini untuk sampelnya ya, kita ambil misalnya datanya dari laporan laba rugi saja, yaitu angka-angka yang terdapat di dalam laporan laba rugi berupa penjualan, biaya operasional, dan laba. Untuk populasi ini simbolnya N besar. Untuk sampel ini simbolnya N kecil. Sampel diambil sebagian ya yang representatif atau mewakili sesuai dengan data-data yang kita teliti, kita analisis ya, sesuai dengan karakteristik dan ada hubungan dengan data yang akan dianalisis. Nah, ini beda ya simbolnya. N besar untuk populasi dan N kecil untuk sampel. Selanjutnya ada uji kualitas data. Harus ini uji kualitas data berupa uji asumsi klasik. Jika ini tidak memenuhi syarat, maka ini tidak bisa lanjut untuk melakukan uji atau analisis verifikatif atau uji pengaruh ya, uji hubungan, uji korelasional atau kausalitas. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4. Ada uji normalitas yang pertama ya. Jika hasilnya nanti setelah dilakukan pengujian di atas 0,05 atau 5%, maka datanya berdistribusi normal. Oke, 1 telah terpenuhi. Nah, selain berdasarkan angka, kita dapat melihat plot ya. Plot ini apabila semua data mendekati garis diagonal, ini dinyatakan data berdistribusi normal. Tapi jika data ini menyebar kemana-mana ya, ini berarti datanya tidak normal. Dan ini biasanya sama ya. Kalau ini berdistribusi normal atau di atas 5%, ini pun semua datanya akan mendekati garis diagonal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini jika angka yang diperoleh ya, angka yang dilakukan uji diperoleh ya, lebih kecil dari nilai fit sama dengan 10. Nah, di sini interpretasinya hasil yang didapat lebih kecil dari nilai fit ya. Misalnya ini lebih kecil dari nilai fit. Dan semua toleransi variabel bebas di atas 10%, maka variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. Ya, intinya angka untuk fit-nya harus lebih kecil dari fit. Dan ini untuk toleransinya harus di atas 10%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 2 udah terpenuhi. Normalitas, multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini syaratnya jika tidak terjadi heteroskedastisitas, maka ini datanya harus menyebar, tidak membentuk pola yang teratur, pola tertentu. Nah, ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti lanjut. Ini sudah terpenuhi, ini sudah terpenuhi, dan ini sudah terpenuhi. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini kita peroleh hasilnya dari sini ya, Darwin-Watson. Misalnya ini 2,197. 2,197 ini misalnya berapa ya? Apakah terjadi autokorelasi atau tidak? Misalnya berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh
nilai Darwin-Watson-nya sebesar 2,197. Apabila dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah N misalnya 10, didapat nilai DU sebesar 1,580 misalnya ya. Kita ambil atau lihat dari sini Darwin-Watson-nya ya, misalnya 10. Nah, ini jika membaca atau mengambil angka dari sini, dari tabel DW, yaitu apabila variabel bebasnya 2 dari sini, DL batas bawah atau lower, dan ini DU batas atas atau upper. Dari sini ya, dari tabel Darwin-Watson diambil ya. Misalnya di sini DU ambil berapa? Begitu. Oke. Kita lanjut ke sini. Jika sesuai seperti ini, maka tidak terjadi autokorelasi. Angka ini diambil 4 dikurangi angka ini ya, hasilnya berapa? Nah, ini 1580 misalnya, ini diperoleh dari tabel tadi ya. Hasilnya misalnya 2,420. Jadi 2,40 lebih kecil dari lebih besar dari 2,197. 2197 ini angka apa? Angka Darwin-Watson yang ini. Apabila lebih besar dari sini, maka nilai Darwin-Watson lebih besar gitu ya, dari batas DU upper, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Nah, syarat yang ini berarti tidak ditolak yang ini, yaitu batas atas lebih kecil dari nilai Darwin-Watson, lebih kecil dari 4 dikurangi batas atas. Jadi di sini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif. Jadi harus yang ini. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana jika terjadi autokorelasi? Bisa dengan menggunakan run test ya, dengan SPSS. Nanti untuk SPSS kita belajar di lain waktu ya, di video berikutnya. Kemudian selanjutnya metode analisis. Analisis regresi yang pertama. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi derajat kontribusi atau hubungan kausal. Bagaimana X menjelaskan Y dengan asumsi X lain atau faktor lain tetap begitu. Hasil bisa positif atau negatif. Simbolnya A, konstan atau tetap, dan B, regresi. Contoh, misalnya kita telah melakukan analisis dengan SPSS, diperoleh hasil, diperoleh tabel. Untuk A, konstanta dengan nilai sebesar sekian, misalnya ya A-nya, menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen, misalnya X1 dan X2-nya 0, maka Y-nya adalah sebesar ini, ya. Misalnya di sini 100, di sini 100. Kemudian untuk B1 atau derajat kontribusi atau hubungan kausal dari X1 ke Y, apabila X1 naik sebesar 1%, maka Y akan naik sebesar angkanya, lihat di SPSS, dengan asumsi X2 dibuat tetap. Nah, ini positif ya. X1 naik, Y naik. Misalnya, penjualannya naik terus, maka akan meningkatkan laba. Penjualannya turun terus, maka akan menurunkan laba. Nah, itu berarti ada hubungan kausalitas secara positif. Hubungan kausal yang positif. Kemudian untuk B2 atau hubungan kausal dari X2 ke Y, apabila X2 naik sebesar 1%, maka Y akan turun sebesar sekian. Misalnya ya, lihat di hasil SPSS outputnya. Dengan asumsi X2 tetap. Ini negatif. Misalnya, X2-nya adalah biaya operasional sesuai dengan judul di atas, ya, sesuai dengan fenomena di atas. Semakin tinggi biaya operasional, maka akan semakin menurunkan laba.
labanya turun karena biaya operasionalnya naik terus. Nah, ini ada hubungan kausal yang negatif. Ini panahnya searah. Sesuai dengan gambar paradigma di atas. Panahnya ini searah ya. Karena hubungannya kausalitas. Beda dengan korelasi. Korelasi itu bulak-balik. Bulak-balik ya. Sorry. Pumbak kampe. Sesuai judul di atas, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, yaitu terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Lanjut, Y sama dengan, ini untuk persamaan regresinya, Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Dan ini bisa negatif ya. Ini bisa negatif juga. Apabila hubungan kausalitas tadi, regresinya adalah negatif. Ini bisa negatif, tidak selalu positif. Tergantung hasilnya nanti ya, ketika dilakukan analisis. Atau apabila tidak menggunakan analisis regresi linear berganda, bisa juga menggunakan analisis jalur. Apabila terdapat hubungan antara X1 dengan X2 seperti ini ya. Nah, ini ada R X1 X2. Nanti R ini apa ya? Kemudian ini ada hubungan kausalitas dari X1 ke Y, dari X2 ke Y. Ini rho ya. Kemudian ada epsilon, faktor lain. Bagaimana ini ke sini derajat kontribusinya atau pengaruhnya. Dari sini bagaimana ya pengaruh secara parsial. Tapi untuk analisis jalur ini beda dengan analisis regresi linear berganda. Kalau analisis regresi linear berganda, lihat kita kembali ke sini. Terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Sudah, seperti itu. Beda dengan analisis jalur. Kalau analisis jalur, kita menjelaskannya yaitu terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Satu, ya. Selanjutnya, terdapat pengaruh X1 melalui X2 terhadap Y. 2. Yang ketiga, pengaruh X2 terhadap Y. Yang keempat, pengaruh X2 melalui X1 terhadap Y. Jadi ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung. Ada pengaruh tidak langsung ya. X2 melalui X1 terhadap Y. X1 melalui X2 terhadap Y. Pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Pengaruh langsung adalah direct effect. Gitu. Ini untuk analisis jalur. Jadi terserah mau berganda atau jalur. Silakan. Tergantung. Jika ada hubungan X1 dengan X2 baik secara teoritis maupun secara logis pun demikian, silakan. Gunakan analisis jalur. Selanjutnya analisis koefisien korelasi. Ini hubungan keterkaitan. Beda dengan regresi, yaitu regresi ada hubungan kausal ya, ini hubungan korelasional. Kalau yang regresi hubungan kausal, kalau ini hubungan korelasional. Panahnya bolak-balik hubungan korelasional, beda. Kalau ini hubungan kausal, ini hubungan korelasional. Ini hasilnya bisa atau dapat positif atau negatif ya. Simbolnya R kecil. Ini untuk produk, momen, atau korelasi Pearson. Di sini, korelasinya adalah korelasi X1 dengan X2, korelasi X1 dengan Y, korelasi X2 dengan Y. Bisa positif, bisa negatif, tergantung nanti hasilnya berapa, bagaimana. Kegunaannya untuk diperoleh angka yang selanjutnya dapat dihitung korelasi ganda dari hasil ini. Untuk korelasi ganda, untuk menghitung korelasi ganda, dan untuk menghitung besarnya pengaruh secara parsial. Nanti ya, dari angka ini bisa digunakan. Saksikan di video sebelumnya, saya pernah menyampaikan bagaimana menghitung pengaruh secara parsial. Rumus yang digunakan untuk korelasi Pearson atau produk momen yaitu ini ya. R X1,
Ini yang akan diperoleh RxY maksudnya. Dan ini bisa disesuaikan untuk menghitungnya nanti ya. Misalnya ini korelasi X dengan Y. X-nya sesuaikan. Misalnya X1 atau X2. Atau X1 dengan X2. Ini untuk N kecil ya, sampel. Ini jumlah. Berapa jumlah X1 atau Y. Ini jumlah. Ini simbol sigma jumlah. Oke, lanjut. Selanjutnya, untuk korelasi, ada korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial ini beda dengan produk momen, walaupun secara sendiri-sendiri ya, personal. Tapi kalau korelasi parsial, bedanya ini hanya X1 dengan Y dan X2 dibuat tetap. Begitu misalnya ya. Atau di sini X2 dengan Y dan X1 dibuat tetap. Kegunaannya untuk apa ini? Diperoleh angka untuk menghitung uji T nantinya. Pengaruh parsial. Signifikan atau tidak dari uji T ini, asal mulanya harus dihitung dulu ini ya. Diketahui nilai angka ini, yaitu koefisien korelasi parsial atau simbolnya RP. Rumusnya ini. Banyak ya rumus ini, ada di buku Sugiono, buku Wiratna, dan sebagainya. Ada rumus-rumus ini ya. Produk momen, korelasi parsial, kemudian korelasi ganda ini rumusnya. Korelasi ganda ini R-nya besar, bersama-sama, yaitu hubungan atau korelasi. Korelasi X1 dengan Y, korelasi X1 dan X2 dengan Y. Jadi kedua variabel bebas ini bagaimana hubungannya secara bersama-sama dengan Y. Kegunaan angka yang diperoleh dari sini untuk apa selanjutnya dapat dihitung koefisien determinasi, atau koefisien determinasi dilambangkan dengan dua huruf KD, bukan Krisdayanti ya. Ini untuk mengetahui besarnya pengaruh, serta untuk menghitung uji F nantinya atau uji model pengaruh secara bersama-sama atau signifikan atau tidak ya, bersama-sama atau simultan. Signifikan atau tidak dari uji F. Ini angkanya ya, nanti diperoleh untuk menghitung koefisien determinasi dan uji F. Dari hasil koefisien korelasi, interpretasikan ya, bagaimana. Di sini konsultasikan ke sini. Misalnya kalau angkanya 0,00 sampai dengan 0,199 ini sangat rendah, dan seterusnya sampai mendekati 1, ini sangat kuat. Begitu. Kemudian analisis determinasi, seberapa besar pengaruhnya. Nah ini ya, untuk koefisien determinasi ditunjukkan dengan persen, simbol KD dan R kuadrat. Rumusnya ini ya. Misal pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 76,0%. Maka faktor lain atau epsilon dilambangkan dengan simbol E yang turut mempengaruhi variabel Y sebesar 24,0%. 76 ditambah 24, 100. Rumusnya adalah epsilon sama dengan 1. 1 ini berarti 100 dikurangi R kuadrat, yaitu ini ya. Yang ini adalah KD atau R kuadrat. Kalau R kuadrat belum dipersenkan ya. Ini R kuadrat belum dipersenkan. Tapi kalau sudah dipersenkan ini berarti koefisien determinasi. Kemudian analisis signifikansi. Signifikan atau tidakkah pengaruhnya? Setelah kita mengetahui di sini positif atau negatif ya. Di sini positif atau negatif, ada hubungannya atau tidak ya. Kemudian berapa besar pengaruhnya, dan di sini signifikan atau tidak pengaruhnya. Jadi 3 yang akan diketahui sesuai dengan yang telah saya ungkapkan sebelumnya ya, bahwa ada 3, yaitu besarnya pengaruh, positif atau negatifkah pengaruhnya, signifikan atau tidakkah pengaruhnya. Ini secara sendiri-sendiri dengan uji T, simbolnya T parsial. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. 3 ini berarti 3 variabel. Ini untuk apa?
korelasinya diambil ya, tadi udah saya katakan. Untuk apa? Untuk selanjutnya diuji signifikansi. Maaf, yang ini. Nah, ya untuk uji T, masukkan angkanya ke sini. Ini. 1 adalah konstan. Jika T hitung lebih besar dari tabel, pada alfa 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan ini dinyatakan berpengaruh secara signifikan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka pada alfa sama dengan 5%, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi tidak berpengaruh secara signifikan. Yang bertanya misalnya, tidak signifikan itu ada pengaruh tidak? Menurut saya ada, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Jadi tidak begitu berarti ya. Kalau yang ini pengaruhnya tidak begitu berarti, kalau ini pengaruhnya sangat berarti, signifikan. Begitu. Nah, ini untuk gambar daerah penolakan atau dan penerimaan HO. Kalau positif dia condong ke kanan, kalau negatif dia condong ke kiri. Berarti kalau negatif ke sini signifikan ada di daerah penolakan HO. Negatif misalnya. Kalau positif berarti signifikan jika di sini. Kalau di tengah-tengah berarti tidak signifikan karena mendekati 0. Sangat mendekati 0. Begitu ya. Kemudian uji F. Simbolnya ini. Nah, ini R kuadrat diperoleh dari mana? Dari tadi ya. Untuk memperoleh angka ini perlu dilakukan analisis koefisien korelasi ganda. Maka dapat dilakukan uji F. Interpretasinya, jika F hitung lebih besar dari F tabel pada alfa sama dengan 5%, atau kurang ya, misal bisa kurang dari 5%, maksimalnya 5%, sama yang ini juga maksimalnya 5%, maka dikatakan pengaruhnya signifikan. Kalau ini, jika lebih dari 5% atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk gambarnya seperti ini, daerah penolakan dan penerimaan HO. Jika di sini, berarti signifikan, angkanya ada di sini. Jika angkanya ada di sini, berarti ada di daerah penerimaan HO, tidak signifikan. Dan untuk uji F ini selalu positif, condong ke kanan. Nolnya di sini, 0, kemudian setelah 0 ada 0, sekian, 1, dan seterusnya misalnya. Itu selalu positif untuk uji F ini. Beda dengan uji T. Kalau uji T bisa negatif, bisa positif. Itu saja barangkali yang dibahas pada kali ini. Oke, selamat berjuang. Apabila Anda akan sidang, coba pahami materi-materi ini yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Yang akan sidang, saya doakan semoga lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.